Semoga barokahna Tuhan ajunan sateja sami-sami istiqomah satejana sami-sami husnul khotimah. Al-Fatihah. Sekarang syariat kalau di sini mudah sebenarnya, tapi susah. Saya memahami pertama kali di sini ya. Fa syariatun kasafinatin. Jadi syariat itu seperti perahu, seperti kapal. Sebenarnya pemaknaan seperti ini pemaknaan yang sangat sempit awalnya, karena makna sendiri syariat itu adalah semua ajaran yang dibawa oleh Rasulullah. Ajaran apapun. Bagaimana kita menghormati orang tua itu syariat sebenarnya. Bagaimana kita tata cara sholat itu juga syariat sebenarnya. Bagaimana kita berzakat itu syariat sebenarnya. Nah cuma kesini kemudian Islam itu dibagi tiga akhirnya. Satu itu syariat, yang kedua itulah thariqat, yang ketiga itu adalah hakikat. Nah ulama mengartikan syariat itu seperti safinatin, seperti perahu. Kalau kemudian di benak kita itu gambaran perahu yang muncul adalah perahu kecil, maka kita akan menganggap mudah syariat. Kan segala sesuatu tindakan kita kan ditentukan oleh ini. Ketika kita mengatakan, oh ternyata syariat seperti perahu ya. Nah kalau perahu yang diilustrasikan kita itu kecil, maka syariat itu sangat sempit. Tapi kalau kemudian ilustrasi kita mengartikan seperti perahu, seperti kapal yang sangat besar, maka syariat itu ribet dan banyak persoalannya. Nah maka lagi-lagi saya pernah mengatakan praktek keagamaan kita sebenarnya dipengaruhi oleh sejauh mana pemahaman kita tentang agama. Ketika kita melakukan praktik sebuah agama, ajaran, ritual, kalau di benak kita itu mudah, insya Allah mudah. Seperti siapa? Gus Baha. Karena Gus Baha itu konsep keagamannya adalah optimis. Jadi konsep keagamannya optimis beliau itu. Coba, duha tidak usah rajin-rajin kata Gus Baha. Sebab kalau rajin-rajin nanti duha dianggap wajib gitu. Padahal di pesantren duha itu wajib. Dan saya tahu Gus Baha itu pernah melakukan itu. Semua yang nyantri di Lirboyo maupun di pondok-pondok salafiyah pasti memahami duha itu wajib bagi santrinya. Tapi dalam kondisi sekarang, kenapa Gus Baha itu mengatakan duha jangan rajin? Nanti kalau terlalu rajin dianggap wajib. Nah, makanya yang saya katakan tadi, kalau mengatakan fasyariatun kasafinatin, syariat itu seperti perahu, maka kalau mau berlayar, perahunya harus benar-benar bagus. Bocor sedikit saja bisa tenggelam. Nah sekarang isinya syariat itu apa? Nah ini yang menjadi pertanyaan. Isinya syariat itu apa? Nah banyak ulama yang mengatakan isinya syariat itu biasanya dikembalikan kepada hukum fikih. Ciri-cirinya orang yang kelas syariat, ciri-cirinya adalah orang yang sekedar melakukan kewajiban. Itu kelas syariat. Jadi kalau sholat, yang penting sholat, yang penting sah gitu loh. Itu syariat. Bukan sholat itu penting, bukan, yang penting sholat atau yang penting sah. Oh berarti kelas kita itu masih syariat. Karena apa? Karena ya yang penting punya perahu gitu. Yang penting punya perahu, yang penting bisa berlayar. Padahal proses pelayaran itu sangat jauh. Sehingga ada yang mengatakan menuju jalannya itu seperti dalam kitab Minhajul Abidin, seperti orang yang tanjakan yang sangat tinggi. Begitu terpleset sedikit dia jatuh ke jurang yang bisa jadi tidak bisa tertolong lagi. Nah ini definisi syariat. Sehingga Imam Zainal Abidin di sini mengatakan syariat itu seperti kulit. Tidak bisa seseorang itu langsung ke hatinya, pasti memperbaiki kulit dulu. Ini kelas ya,
lagi-lagi saya katakan dari awal, ini kelas akhlaki, proses yang biasa. Tapi kalau teman-teman ini bisa melakukan proses yang luar biasa, gitu, tanpa melalui proses ini, jadi itu sudah di luar kebiasaan. Gitu. Ini pengantar saja dari saya, tidak usah banyak-banyak. Gitu. Silahkan. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng. Dukung terus channel kami.